Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan membahas soal-soal tes wawancara di P3K tahun 2023. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya selalu mendapatkan update soal-soal terbaru dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja. Soal yang nomor 1. Saya mengetahui bahwa atasan saya di kantor melakukan rekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Sikap saya sebaiknya, yang A, hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut. Yang B, wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Yang C, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Yang D, melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Yang E, hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Nah, untuk soal yang nomor 1 ini ada suatu kasus ya teman, yang mana atasan kita ini sedang merekayasa laporan keuangan untuk kepentingan pribadi. Dan sikap kita sebagai bawahan adalah, nah kita lihat yang A teman, hanya dalam hati saja saya tidak menyetujui hal tersebut. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman, karena dia tidak menyetujuinya dalam hati, jadi tidak ada tindakan ataupun perbuatan. Nah, jadi diam adalah tindakan dalam tingkatan yang paling rendah, jadi ini kurang tepat yang A. Kemudian yang B, wajar karena hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. Nah, untuk yang B ini juga kurang tepat ya teman. Karena apa? Karena ini menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang sudah wajar. Semakin lama akan membuat Anda juga akan terdorong untuk melakukannya. Jadi kurang tepat juga yang B. Kemudian yang C, tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut dan sebisa mungkin mengingatkan bahwa hal itu tidak baik. Nah, sepertinya yang C ya teman. Kemudian kita lanjut yang D, melaporkan atasan tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, untuk opsi yang D ini sepertinya benar ya teman, tapi kurang tepat. Karena apa? Karena ketika teman melaporkan kepada pihak yang berwenang, maka teman harus memerlukan bukti. Karena jika tidak memiliki bukti, maka termasuk fitnah. Resiko yang ditanggung adalah terkena pasal pencemaran nama baik. Jadi kurang tepat juga untuk yang D. Kemudian yang E, hal semacam itu memang sudah menjadi tradisi yang tidak baik di lingkungan kerja manapun. Nah, untuk opsi yang E ini kurang tepat ya teman. Karena apa? Karena mengetahui hal yang tidak baik, apalagi terjadi di banyak tempat, ini merupakan tindakan permisif. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 2. Dalam suatu pengurusan administrasi atau surat izin di kantor tempat saya bekerja, ternyata banyak pegawai yang merupakan rekan kerja saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan peraturan kantor bahwa setiap pegawai dilarang memungut upah atas kepengurusan surat. Tindakan saya adalah yang A, melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. Yang B, tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali. Yang C, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Yang D, terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. Yang E, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya, namun jika ada kesempatan tidak apa-apa. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini ada salah satu rekan kerja yang meminta uang tanda terima kasih terhadap pengurusan surat izin tertentu. Dan ini bertolak belakang dengan aturan yang ada di kantor ya teman, yang mana setiap karyawan ataupun setiap pegawai ini tidak boleh memungut upah atas pengurusan surat tersebut. Nah, jadi tindakan Anda melihat hal seperti ini adalah, kita lihat yang A, ikut melakukannya karena ternyata banyak rekan kerja yang melakukannya. Nah, untuk opsi yang A ini salah ya teman, kurang tepat. Karena apa? Karena di sini teman-teman juga ikut melakukannya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Anda ini tidak beda jauh dengan rekan kerja tersebut, yaitu tidak memiliki pribadi yang baik. Kemudian opsi yang B, tidak terlintas di benak sedikit pun sehingga tidak ingin melakukannya sama sekali.
Nah, sepertinya yang B kita lewati terlebih dahulu. Kemudian kita lihat yang C, melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Nah, untuk opsi yang C ini juga salah ya teman, kurang tepat. Karena apa? Karena di sini juga ikut melakukannya. Walaupun terpaksa, tapi dia tetap ikut melakukan hal yang tidak baik tersebut. Jadi kurang tepat yang C. Kemudian kita lihat yang D, terkadang saja melakukan hal tersebut sebagai rasa solidaritas antar rekan kerja. Nah, untuk opsi yang D ini juga salah ya teman. Karena apa? Karena terkadang teman-teman juga ikut melakukan hal tersebut. Kemudian yang E, berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Nah, untuk opsi yang E ini juga salah ya teman. Karena apa? Karena jika ada kesempatan, maka tidak apa-apa. Nah, jadi jika ada kesempatan, maka teman-teman juga akan melakukan hal yang tidak baik tersebut. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 3, hampir setiap hari sebagian besar rekan kerja di kantor pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya. Melihat hal tersebut, tindakan saya adalah yang A, melakukannya demi masih dianggap pertemanannya. Yang B, sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya, sehingga mestinya bisa dimaklumi. Yang C, banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. Yang D, saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Yang E, saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Nah, untuk soal yang nomor 3, ini ada salah satu rekan kerja yang pulang lebih awal dari jam yang seharusnya ya teman. Maka tindakan kita melihat hal tersebut adalah, kita lihat opsi yang A, saya melakukannya demi masih dianggap pertemanannya. Nah, untuk yang A ini kurang tepat ya teman, salah. Karena di sini teman-teman juga ikut melakukan pulang lebih awal. Jadi kurang tepat yang A. Kemudian kita lihat yang B, sudah menjadi hal yang biasa karena terjadi hampir setiap hari dan banyak yang melakukannya, sehingga mestinya bisa dimaklumi. Nah, untuk yang B ini juga salah ya teman, kurang tepat. Karena apa? Karena menganggap hal yang tidak baik menjadi suatu hal yang sudah wajar. Semakin lama maka akan membuat Anda juga akan terdorong untuk melakukannya. Jadi kurang tepat yang B. Kemudian kita lihat opsi yang C, banyak yang melakukannya sehingga tidak apa-apa jika saya juga melakukannya. Nah, untuk opsi yang C ini juga salah ya teman, kurang tepat. Banyak yang melakukan terkadang bukan menjadi alasan yang baik kita mengikuti tindakan mayoritas tersebut. Mestinya setiap tindakan tetap dipertimbangkan baik dan buruknya, bukan dari banyak atau sedikit pelakunya. Jadi kurang tepat yang C. Kemudian yang D, saya akan tetap mengikuti aturan yang berlaku sehingga pulang sesuai jam kerja. Nah, jadi sepertinya yang C ya teman, karena pegawai yang baik ini akan selalu menjalankan aturan yang berlaku di tempat kerjanya. Kemudian kita lihat yang E, saya tidak akan melakukannya agar dinilai sebagai pegawai yang paling rajin oleh atasan. Nah, untuk opsi yang E ini benar ya teman, karena dia juga tidak melakukannya, tapi kurang tepat. Karena apa? Karena di sini ada kata-kata agar dinilai sebagai pegawai yang rajin oleh atasan. Nah, jadi dia melakukannya karena ada sesuatu hal, yaitu agar dinilai sebagai pegawai yang rajin. Jadi kurang tepat juga yang E. Jadi jawaban yang paling benar ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 4, suatu hari pada saat penerimaan CPNS, saya dihubungi oleh seorang oknum yang mengaku salah satu panitia seleksi penerimaan CPNS. Dalam pembicaraan, tampaknya orang tersebut menawarkan bantuan agar bisa diterima menjadi PNS dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditetapkan. Sikap saya adalah yang A, tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi. Yang B, dihubungi oleh panitia seleksi penerimaan CPNS adalah momentum yang langka. Saya akan menerima tawaran tersebut, apalagi persaingan tes CPNS terkenal sangat ketat. Kemudian yang C, mempertimbangkan terlebih dahulu, jika ada waktu akan saya komunikasikan dengan keluarga, siapa tahu ada keluarga yang mau membantu mengenai dana tersebut. Yang D, pada tes CPNS yang saya ikuti, ini sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Kemudian yang E, segera meminta pertimbangan keluarga atau orang yang berpengalaman dalam hal tes CPNS. Nah, untuk soal yang nomor 4, ini ada salah satu oknum yang menawarkan kepada kita akan membantu untuk bisa menjadi PNS, tapi dengan memberikan sejumlah dana yang sudah ditetapkan. Nah, sikap Anda adalah, kita lihat yang A, tanpa ragu saya menolaknya karena ingin diterima sebagai PNS dengan cara yang sah dan resmi.
Nah, untuk opsi yang A ini sepertinya betul ya teman, karena di sini ada kata-kata tanpa ragu. Nah, jadi dia mantap dengan pendiriannya sendiri. Jadi sepertinya yang A. Kemudian kita lihat yang B, dihubungi oleh panitia penerimaan CPNS adalah momentum yang langka. Saya akan menerima tawaran tersebut, apalagi persaingan tes CPNS terkenal sangat ketat. Nah, untuk opsi yang B ini salah ya teman, kurang tepat. Karena apa? Karena saya akan menerima tawaran tersebut. Nah, jadi dia bukan pribadi yang baik. Kemudian yang C, mempertimbangkan terlebih dahulu, jika ada waktu akan saya komunikasikan dengan keluarga, siapa tahu ada keluarga yang mau membantu mengenai dana tersebut. Nah, untuk opsi yang C ini juga kurang tepat ya teman. Karena apa? Karena di sini ada kata-kata mempertimbangkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini ada kemungkinan akan menerima tawaran tersebut. Jadi kurang tepat yang C. Kemudian yang D, pada tes CPNS yang saya ikuti ini sebisa mungkin saya lakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Nah, untuk opsi yang D ini juga kurang tepat ya teman, karena di sini akan melakukan dengan cara resmi terlebih dahulu. Nah, jadi jika cara resminya ini tidak berhasil, maka ada kemungkinan dia akan menerima tawaran tersebut. Jadi juga kurang tepat yang D. Kemudian yang E, segera meminta pertimbangan keluarga atau orang yang berpengalaman dalam hal tes CPNS. Nah, untuk opsi yang E ini juga kurang tepat ya teman, karena ada kemungkinan dia akan menerima tawaran tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang A. Kemudian soal yang nomor 5, sehubungan dengan pekerjaan Anda, kantor Anda memberikan jatah uang makan sebesar 500.000 untuk makan siang setiap harinya. Uang tersebut akan diganti sesuai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun menurut Anda, makan siang Anda selama ini tidak sebesar jumlah uang tersebut. Oleh karena itu, Anda akan, kita lihat yang A, tetap makan dengan jumlah tersebut. Yang B, makan dengan jumlah yang secukupnya menurut Anda. Yang C, makan secukupnya tapi memalsukan kwitansinya. Yang D, makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Yang E, ikut bagaimana rekan saya yang lain saja. Nah, untuk soal yang nomor 5, ini ada uang makan dari kantor sebesar 500.000 ya teman. Dan menurut Anda bahwa uang tersebut ini terlalu besar untuk makan setiap hari. Maka tindakan Anda adalah, nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 5 ini adalah yang D ya teman, yaitu makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa teman-teman ini adalah pribadi yang baik. Baik teman-teman, itulah beberapa latihan soal-soal tes wawancara dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.